Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hukun Andi, peserta lab Jargon B1 dengan NIM 246601191208. Di sini saya akan membuat jaringan sesuai yang di modul ya, sesuai penugasan. Pertama saya akan membuat jaringan dengan 2 buah router dan 1 switch dan 2 PC. Pertama saya akan membuat PC-nya dulu, kemudian routernya 2 buah router, lalu yang terakhir switch. Oke, sesuaikan. Dan setelah berhasil dibuat, lalu kita hubungkan. Untuk PC dan routernya kita hubungkan menggunakan crossover. Kemudian untuk router dan switchnya kita menggunakan straight through. Nah, setelah berhasil dihubungkan, kita akan mengisi masing-masing IP dari router terlebih dahulu. Ethernet 0 ini yang mengarah ke PC 0. So yang dimulai kita kasih 92.168.0.1. Karena di modul itu CIDR-nya 124, ya maka kita otomatis saja ya, karena 24 itu sama dengan kelas C. Yang subnet kelasnya 255.255.255.0. Jadi kita klik on, kemudian dengan Ethernet 1 yang mau ke switchnya. Kemudian kita isi 92.168.1.1. Oke, lalu router yang kedua dengan thread 0 yang mengarah ke PC 92.168.2.1. Oke, kita on-kan yang thread 1 nya 92.168.1.2. Oke, setelah router kita beri IP, kemudian PC nya, untuk PC yang utama nomor 1, gateway nya karena tadi IP dari router yang mengarah ke PC itu 92.168.2.1, maka gateway nya akan sama 92.168.2.1. kemudian untuk IP nya sendiri kita sesuaiin aja ya, sesuai dengan kelas yang ada di IP nya di routernya 92.168.3. Terus yang penting tetap dalam satu jaringan antara router dan PC nya. Oke, karena PC yang satu udah, kita kemudian beri IP di PC yang ke 0 sesuai IP dari routernya. Untuk gateway nya ya 92.168.0.1. Untuk IP dari PC sendiri itu terserah ya, jadi itu masih dalam satu jaringan sama routernya 68.0.2. Oke, ini udah semua. Nah, kita akan coba dulu ya ke koneksi antara perangkat pertama antara PC 0 dan router. Nah, diganti nama dulu agar sesuai dengan yang di modul. Oke. Jadi berhasil ya, dari PC 0 ke router langsung sendiri. Kemudian kita uji coba koneksi PC 1 ke router B. Ini sudah berhasil. Kemudian router A ke router B.
Berhasil juga. Lalu PC 0 ke router B. PC 0 ke router B. Di sini gagal ya, dia tidak bisa melewati router A. Dan PC 0 ke PC 1 kita coba gagal juga. Lalu yang terakhir kita coba ke PC 1 ke router A. Semua juga gagal. Di sini gagal karena jadi tadi dari PC 0 ke router B itu gagal karena si router B sendiri itu yang IP dari yang mengarah ke router A itu jaringannya beda ya, dari apa yang dimiliki sama si PC 0 itu 12.680, sedangkan yang di router B itu ini ya, bagian sininya itu 92.681, jadi beda. Nah, untuk hubunginya kita kalau bersama modul kita pakai routing, kabel routing, kita kasih kabel routing pakai statik. Kita isi 92.680 setback masnya kita 255 0 sesuai yang modul. Lalu next hopnya 92.680. Nah, untuk hubungin antara PC 0 dan B kemudian PC 1 ke router A itu kita bisa pakai kabel routing. Jadi yang ada di sini konfigurasi statik sesuai di modul kita isi 192.168.0.0, dimana ini merupakan IP dari PC 0, jadi jaringan sebelah sini. Dan lastnya itu 255. Next hopnya, jadi kita akan hubungin jaringan dari si ini melalui IP 192.168.1.1, dimana ini merupakan jaringan dari router A yang menghubungkan router A dan switch kemudian mengarah ke B. Jadi melalui jaringan tersebut kita add. Oke. Kemudian kita juga kasih konfigurasi statik di router A. Ini networknya yang kita ingin hubungkan 2.0 sesuai modul sama 255. Kemudian next hopnya kita melalui jaringan yang ada di router tetangganya, yaitu router B yang mengarah ke sini 268.1.2. ya, kita add. Kita uji coba apakah berhasil atau enggak antara PC B dan antara PC 0 dan router B. Masih berhasil ya. Kemudian kita coba satu ke router A. Wah, berhasil juga. Dan yang terakhir PC 0 ke PC 1.
dan berhasil. Nah, ini berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena tadi seperti saya sudah sebutkan, kita pakai routing, tabel routing. Jadi di sini, contohnya di sini itu router A. Kenapa PC1 bisa terhubung ke router A atau ke PC0? Karena di router A sendiri itu ditambahin routing ya, routing. Jadi address IP address ya dari jaringan sebelah sini dengan PC1 itu dihubungkan ke router A lewat jaringan yang ada di router B yang mengarah ke kiri. Jadi jaringan sini dihubungkan ke sini melalui router sini. Jadi nggak langsung seperti itu. Tentu pun berlaku juga ke yang lainnya, di router B tadi ke sama. Oke. Kemudian kita modifikasi lagi ya sesuai yang di modul. Kita beri tambahan berupa satu router, satu switch, dan 2 PC. Oke, sini kita beri switchnya, lalu kita router. Kemudian kita tambahkan PC. PC3 di sini. Oke, lalu kita hubungkan menggunakan straight through. Oke, lalu yang ini pakai crossover. Oke, lalu kita beri IP untuk masing-masing perangkat tadi sesuai dengan modul. Sama ada router C, kita nama dulu. Oke, router C itu kita on-kan di modul yang Ethernet 0 yang mengarah ke PC 192.168 3.3.1. Terus subnet masnya masih sama yang Ethernet 0 yang mengarah ke switch baru tadi 192.168 2.2. Klik on. Oke, untuk router sudah. Kemudian untuk PC yang baru tadi, ini karena di modul nggak ada, kita konvensional aja. Untuk gateway-nya tadi sesuai dengan IP router C yang 168.3.1. untuk IP-nya kita sesuaikan aja 19.3.4. standar plusnya lagi pertama. Oke, kemudian kita ubah ya ini gateway-nya tadi sesuai di modul 92.168.2. yang merupakan jaringan alamat jaringan di router C. Jadi gateway-nya di router C. Kemudian IP-nya 192.168.6. Oke, on, ketik lagi, benar. Oke, yang bisa satu kita ubah sesuai yang di modul
Ini gateway-nya sama, masih sama. Kemudian ini nggak salah. Cek lagi. Oke, sudah benar. Kemudian setelah kita hubungkan dan kita beri IP pada masing-masing perangkat yang baru tadi, kita akan uji sesuai yang di modul. Yang pertama itu PC2 dan PC3. PC2 dan PC3 benar ya. Oke. PC2 dan PC3. Apakah terhubung? Berhasil terhubung antara PC2 dan PC3. Kemudian PC2 dengan router B. Nah, juga terhubung, berhasil. Kemudian PC2 dan PC0. Nah, di sini gagal ya. Coba kita coba lagi. Ya, gagal. Tidak bisa terhubung. Kemudian PC1 dengan router C. Nah, ini berhasil terhubung. PC1 dengan router C sendiri. Kemudian PC1 dengan PC3. Tolong. Ini gagal ya dari PC1 ke PC3 sendiri. Kemudian yang terakhir itu PC1 ke PC0. Oke, berhasil ya untuk PC1 dan PC0. Nah, tadi yang gagal itu berarti ada PC2 dengan PC0 dan PC1 dengan PC3. Nah,
Kenapa PC2 dan PC0 gak bisa terhubung itu karena jaringannya beda. Ini jaringannya beda. Itu PC2 sendiri itu IP-nya ini 92.98.2.6, dan untuk PC0 sendiri itu ya 92.98.0. Nah, nggak bisa terhubung, jadi beda jaringan. Dan untuk hubungannya kita juga perlu melakukan hal yang sama yang seperti yang kita lakukan pada pertemuan pertama tadi, itu menggunakan routing, satu routing. Oke, kita akan melengkapi routing pertama pada router B sesuai yang di modul. Udah ada yang tadi. Ini ingin kita hubungkan yaitu nanti 92 itu 68 0 0 masnya itu 255 oh. Kemudian hubungannya melalui IP 92.168. Itu udah ada ya sebenarnya, salah. Kemudian ini yang ketiga 0, dimana 3 ini merupakan jaringan dari router C dan PC ketiga. Oke, lalu hubungannya melalui jaringan 192.168.2.2, dimana merupakan jaringan dari router C yang menghubungkan ke router C ke switch dan sambung ke router C. Jadi kita add. Oke, router C kita juga kasih konfigurasi static routingnya. Network yang ingin dihubungkan itu 192.168.1.0, dimana itu merupakan jaringan dari router B yang mengarah ke sebelah kiri sini, ingin dihubungkan ke router C melalui jaringan next hopnya itu 192.168.2.1. Dia merupakan menggunakan jaringan router B yang menghubungkan router B dan switch, kemudian yang mengarah ke router. Kita add. Ini baru kita add. Ini kita coba lagi. Tadi yang gagal berarti ada PC2 dengan PC0 dan PC1 dengan PC3. Kita coba PC2 dengan PC0. Enggak, kita coba lagi. Jadi gagal ya. Di sini kenapa gagal? Karena emang belum ada, kita belum mengkonfigurasikan static routing yang menghubungkan jaringan dari PC0 ke PC2. Itu akan dikonfigurasikan nanti setelah ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita uji coba, tadi yang gagal berarti ada PC1 dengan PC3. Coba apakah berhasil. Kita menambahkan konfigurasi routing tadi. Ya, berhasil ya. Jadi berhasil setelah kita konfigurasikan routing static yang ada di router tadi. Ya.
Jadi di sini kan ada itu 0. Ini coba juga nih, apakah masuk juga teman-teman hasilnya. Oke, jadi yang gagal itu hanya PC 2 dan PC 0. Iya, jadi PC 1 dan PC 3 itu kenapa berhasil padahal sebelumnya gagal itu karena uh, PC pada router B dimana merupakan default gateway dari PC 1 itu kita nambahin konfigurasi static routing karena jaringan dari sebelah sini PC 3 itu dihubungkan ke router B melalui jaringan yang ada di router C, jadi jaringan pada Ethernet satunya lagi itu. Oke, selanjutnya kita mencoba menambahkan satu PC lagi, PC 4 sudah di modul ini. Kita hubungkan ke switch. Oke, setelah terhubung kita kasih IP dulu. Gateway-nya sendiri itu 192.168.2 berarti itu ke router B ya, default gateway-nya. Lalu IP-nya sendiri 92.168 1.5. Oke, sekali lagi ya, benar. Ini kita coba sesuai yang di modul. Pertama PC 3 ke router B, PC 3 ke router B. Ya, berhasil. Ini karena berhasil karena kita jaringan yang ada dari PC 3 ini sudah dihubungkan ke router B melalui jaringan yang ada di bagian satunya lagi dari router C. Kemudian PC 3 dan PC 1 ini sebenarnya udah izin di sebelumnya. Oke, berhasil. Dan PC 3 dan PC 4. Oke, berhasil ya. Jadi kenapa berhasil tadi PC 3 dan PC 1 dan PC 3 ke PC 4 ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah menjelaskan sebelumnya, ini di router B ini kan yang menghubungkan antara PC 4 dan PC 3
itu ditambahkan konfigurasi static routing. Jadi IP address dari PC3 dan router C di sini, di mana 92.168.3 itu dihubungkan ke router B melalui alamat IP dari router C yang satunya lagi dari Ethernet punya mengarah ke switch sebelah sini. Pada itulah kenapa PC4 dan PC3 bisa berkomunikasi, dan PC4 juga kan default gateway-nya itu lewat si router B seperti di sini, jadi bisa langsung berkomunikasi. Begitu juga dengan PC1 dan PC3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, lalu kita akan melengkapi tabel routing pada router A dan router C. Router A dulu. Di modul kan 92.168 3.0 jadikan dari PC3 ke sini ujung masnya 255 0. Kemudian next hopnya kita akan menghubungkan melalui jaringan 192.168.1.2, mana merupakan jaringan dari router B yang mengarah ke sini. Kita add. Kemudian pada router C jadi network 192.168.0.0, dimana merupakan jaringan dari PC 0 di sini ke router A, masnya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya itu melalui jaringan yang ada pada router B yang mengarah ke kanan, 92.168.2.1. benar ya, kita add. Nah, kemudian kita coba, tadi kan yang belum berhasil tuh PC 0 dan PC 3 ya, ujung sama ujung. Kita coba PC 0 ke PC 1. Oke, berhasil ya. Jadi kenapa berhasil? Ya karena pada router A itu udah diberi konfigurasi static routing ya, dimana jaringan dari PC3 di sini dihubungkan ke router A ya, walaupun udah jaringan, padahal melalui jaringan yang ada pada router B di sini yang mengarah ke kiri. Kenapa bisa? Karena router B tadi juga udah dikasih static routing ya di sini. Jadi berurutan, router B itu menghubungkan ini ke sini melalui jaringan ya router C di sini. Kemudian router A tadi menggunakan jaringan yang sudah dibuat ini, lalu hubungan lagi nih jaringan yang ada di PC3 ini ke router A menggunakan jaringan yang sudah dibuat di router B tadi, melalui jaringan yang sini, delanya di sini tuh. Dan pada router C juga sudah dibuat ya, dimana jaringan 00, jaringan PC 0 di sini router A itu dihubungkan ke router C menggunakan jaringan dari router B, jadi Ethernet yang sebelah sini yang mengarah ke sini. Karena lagi-lagi router B tadi sudah dihubungkan nih jaringan dari 00 ini ke router B melalui jaringan yang ada di router A yang mengarah ke sebelah sini, 192.168.1.1. Dari itu
router C itu bisa menghubungkan jaringan ini 5600 ke jaringan 30. Seperti juga ada berperan di situ. Oke, itu ya. Kenapa bisa terhubung antara PC 0 dan PC 3. Oke, mungkin cukup sekian percobaan atau pembuatan jaringan yang saya lakukan sesuai dengan yang di modul. Terima kasih atas perhatian dan waktunya sudah menonton video penjelasan saya. Kurang lebihnya jika saya ada kesalahan kata atau berbelit-belit dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena juga saya juga masih belajar. Dan semoga ini juga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.